Labuan Sibolga ini, kalau kita ingat yang namanya waktu kita SD, ini sangat terkenal sekali. Pada tahun 2017, saya kebetulan pada waktu itu sedang di lapangan tengah menghubungi petugas-petugas. Saya mau ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sempat ajak beliau mengunjungi lokasi sekolah mata uji, mengunjungi tempat-tempat perkuliahan atau pendidikan, dan kemudian beliau memberikan komentar, Pak Akbar, bagus sekali tempatnya sekolah Pak Akbar ini. Dan kami sudah berhasil mendirikan sekolah tinggi perikanan dan kelautan. Yang pertama kali kami dirikan dengan Pak Besar Tanjung, yaitu SMA Unggul, Matrauli. Nah, kemudian yang ketiga inilah ide saya berdirinya sekolah tinggi agama Islam baru, apalagi baru sudah dikenal sebagai wilayah yang sudah tua. Barus dikenal dalam banyak literatur sebagai kota lama. Kenapa disebut kota lama? Karena Barus sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, dalam kaitan ini, Sekolah Tinggi Agama Islam ini akan membawa kepada suatu pemikiran bahwa ke depan nanti Islam di Nusantara kita ini menjadi pintu gerbang masuknya agama-agama dunia yang ada sekarang di tanah air kita. Barus telah punya hubungan dengan dunia luar semenjak 6.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu disimpulkan bahwa Barus adalah sumber peradaban dunia. Sebetulnya berawal daripada adanya keinginan kami, tokoh yang berasal dari Tapanuli Tengah, khususnya saya dan Pak Faisal Tanjung, ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Tapanuli Tengah. Nah, oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Agama Islam mempunyai 4 ciri khas penting dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah kurikulum modern, yang dimaksud adalah membangun kesadaran di kalangan mahasiswa, mempergunakan bahan-bahan modern dalam kajian pembelajaran. Yang kedua adalah bahwa prodi-prodi nanti ini akan dikembangkan dalam proses sistem pembelajaran yang aktif, yang mempergunakan satu metode di mana dilakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar, tanya jawab berkaitan dengan bahan-bahan yang diberikan. Pada abad ke-6, setidak-tidaknya Barus telah punya hubungan dengan dunia luar, termasuk dengan Cina, yaitu masa kerajaan Tiang. Dari bacaan-bacaan saya ada sekitar 85 tokoh-tokoh dunia yang datang ke Barus. Ya, salah satunya yang saya dapat sampai sekarang adalah seperti Tomé Pires, yaitu dari Portugis. Yang ketiga adalah prodi-prodi nanti ini akan dikonsentrasi pada asrama full boarding. Kenapa full boarding? Karena nanti dikembangkan juga di sana adalah pendidikan etika, akhlak, kemudian juga kemampuan berbahasa asing, Arab dan Inggris yang harus dilatih secara setiap hari dalam konteks kehidupan boarding school ini. Memiliki perhatian di bidang pendidikan agama, tentu terdorong untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Barus adalah bentuk pengembangan dari Yayasan Maju Tapianauli atau Yayasan Matauli yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengelola SMA unggulan
SMA 1 Negeri Pandan yang terletak di Kota Pandan, Tapanuli Tengah. Pinggir laut. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori continental drift, hubungan benua, mungkin saja dulu sesungguhnya di tempat di dekat-dekat kuburan yang di Barus itulah pinggir laut. Tapi perubahan iklim, perubahan situasi bisa menjadi menyusut sampai sekarang itu. Jadi kalau kita lihat memang dengan cerita ini, dengan continental drift, bisa jadi memang sekitar 6.000 tahun yang lalu sudah banyak perubahan. Tapi dia menyebut Islam yang pertama kerajaannya abad 13 ada di Pasir dan Barlang. Tapi semua tulisan-tulisan yang dia kutip mengatakan pertama-tama di pantai barat. Nah, dengan demikian saya yakin kalimat ini menggambarkan Baruslah yang dimaksudkan itu, karena dalam tulisan sejarah perdagangan yang 6.000 tahun yang lalu itu, kemudian Kapur Barus ini adalah di Barus. Nah, dengan demikian maka kita berharap bahwa semua yang akan kita lakukan ini menuju kepada bahan-bahan yang akan dikembangkan di kedua prodi ini ke arah masa depan Islam, di mana peradaban Islam yang dulu di masa jaya, di masa lalu sudah menampakkan tanda-tanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu juga akan dikembangkan dalam perkembangan modern. Karena itulah maka kami berniat untuk mendirikan, yaitu pendidikan bagi orang-orang muda di Tapanuli Tengah, dan mereka bisa masuk perguruan tinggi. Di lokasi yang sama dengan SMA Unggulan Negeri 1 Matauli Pandan, Yayasan Maju Tapianauli atau Yayasan Matauli pada tahun 2017 yang lalu telah mendirikan Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Pada tahun 2022 pertengahan, Sekolah Tinggi Perikanan Matauli akan mewisuda lulusan angkatan pertamanya. Sekolah Tinggi Agama Islam Barus, yang disingkat dengan STAIP, mempunyai dua program studi. Pertama, program studi Sejarah Peradaban Islam, The History of Islamic Civilization, Dirasah Al-Hadarah Al-Islamiyah. Prodi ini akan mengajarkan perkembangan peradaban Islam di abad klasik, pertengahan, dan modern. Dengan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Barus ini, Yayasan Matauli telah selangkah lebih maju dalam mengabdikan diri mengelola pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Tapanuli Tengah. Sekolah Tinggi Agama Islam ini akan membawa kepada harapan bahwa dikembangkan pemahaman yang bersama, dipelajari secara bersama-sama dengan ditumbuhkannya yakni boarding school, di mana mahasiswa nanti bersama dosen akan berinteraksi secara bebas. Maka pada waktu saya ikut rombongan Pak Presiden Jokowi ke Barus, kira-kira 1-2 bulan setelah itu setelah saya menyaksikan langsung, yaitu penetapan titik nol Islam di Nusantara, maka itulah yang mengilhami saya untuk juga mendirikan Sekolah Tinggi Islam Nusantara di Barus, atau resminya Sekolah Tinggi Agama Islam di Barus. Dengan pendirian ini pula, kami dapat semakin meningkatkan kecerdasan dan taraf pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian setelah saya temukan Pustaka Batak atau Primbon Batak, Primbon Jawa tapi di Primbon Batak seperti itu, saya temukan di mantra dan jampi itu yang tertulis di pustaka itu, yaitu mantra dan jampi bahasa Hindu, Yahudi, Cina, Cikal Bakal Brahma Konghucu, kemudian Islam minus Biber. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini kapan itu Yahudi punya hubungan dengan Barus itu dalam arti kok masuk ajaran itu? Nah, saya hitung mulai dari Nabi Muhammad sampai ke Yahudi, karena ada nama Sulaiman disebut di situ, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sekolah Tinggi Agama Islam akan merekrut mahasiswa
yang angkatan pertama ini sebanyak 100 orang, dan kami berketetapan hati untuk memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa dengan harapan bahwa angkatan pertama ini menjadi pionir bagi yang lain nanti ke depan, agar Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi satu-satunya sekolah tinggi yang mengembangkan pemikiran yang moderat tadi dengan tingkat tasamuh dan toleransi yang tinggi serta pandangan yang inklusif terhadap agama-agama lain. Islam seperti apa yang mau kita bangun dalam Sekolah Tinggi Agama Islam ini? Saya sampaikan, itu Islam yang betul-betul sejalan dengan apa yang negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45. Itu ya itu tadi saya itu terlihat yang pikiran-pikirannya orang Islam itu Islam yang toleran, kita yang moderat, dan orientasi kepada kemajuan, bagaimana boleh memajukan keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Kami berharap pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Barus ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Barus ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.